Ya, jadi pada hari ini kita akan melakukan praktek ya secara langsung untuk melakukan proses dari mulai perencanaan ya untuk desain eksperimen menggunakan rancangan acak kelompok ya, dari mulai perencanaan bagaimana kita menganalisis sebuah kasus ataupun permasalahan yang akan kita kaji dalam suatu topik penelitian kita tentukan variabelnya apa saja ya, kemudian perlakuannya apa yang harus dilakukan ya, ada berapa kelompok ya yang kita tetapkan dalam penelitian kita. Kemudian selanjutnya kita membuat sebuah pengacakan ya. Pengacakan dari perlakuan yang kita buat ataupun pada kelompoknya. Kemudian kita melakukan pembuatan dena ya, dena petakannya sehingga kita bisa melaksanakan menjalankan penelitian yang sudah kita rencanakan ya. Baru setelah itu kita selesai melakukan penelitian, dapat data, kita olah data tersebut ya dengan menggunakan perhitungan yang sudah kita pelajari pada perkuliahan sebelumnya ya, menggunakan Excel ya, yang paling gampang ya, paling familiar semuanya menggunakan Excel. Nanti kalau yang R nanti tambahan saja seperti itu ya. Kemudian kita analisis dengan manual dengan Excel ataupun dengan toolpack ataupun analisis toolpack yang tersedia pada Excel seperti itu. Dan kemudian kita menarik suatu kesimpulan ya dari hasil tabulasi analisis sidik ragam atau ANOVA-nya, analisis variansi, berdasarkan hasil yang keluar dari perhitungan kita. Ya. Nanti kesimpulannya apa, penarikan bagaimana dari hasil pengujian yang kita lakukan. Itu adalah yang akan kita lakukan pada kesempatan hari ini. Baik, apakah sudah semua diunduh? Sudah pegang semua pada laptopnya, file Excel-nya, terutama file Excel ya, yang Excel P02 ya, pengacakan dan rancangan acak kelompok. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah kita mulai ya. Jadi pada bagian file Excel itu yang P02 yaitu bagian pengacakan dan rancangan acak kelompok ya. Di situ ada beberapa sheet ya. Pertama ada pengacakan RAK, pengacakan rancangan acak kelompok, kemudian ada dena percobaan. Ini yang sudah jadi fix ya. Nanti kita coba dari awal ya. Ini contoh saja bahwa dibuatkan seperti ini denahnya agar memudahkan kita dalam pelaksanaan penelitian nanti seperti itu. Kemudian ada permasalahan case study sebagai uji coba kita dalam praktik hari ini ya. Kemudian di sini ada perhitungan manual, RAK-nya bagaimana cara menghitungnya ya, seperti itu. Kemudian ada analisis dengan toolpack pada Excel. Biasanya mereka punya data analisisnya seperti itu. Jadi punya manual dan juga menggunakan analisis toolpack pada Excel. Itu yang kita lakukan pada hari ini. Baik, pertama kita lihat di case study-nya ya, pada case study. Nah, silakan buka pada case study-nya ya, atau studi kasusnya. Ini Bapak ambilkan sebuah contoh ya. Jadi sebuah perusahaan ya, dia perusahaan itu bergerak dalam bidang produk-produk pertanian, khususnya bidang pestisida dan herbisida ya, yang mereka hasilkan ya. Dan kemudian perusahaan ini mencoba meluncing sebuah produk baru ya, produk baru mereka untuk penanggulangan hama-hama gulma ya di dalam lahan pertanian dengan meluncurkan sebuah produk herbisida yang baru ya, atau new type of herbicide ya. Jadi meluncurkan herbisida yang baru dan dia ingin menguji cobakan berapa dosis yang tepat ya, dosis yang optimal untuk bisa menghasilkan pertumbuhan tanaman pada tanaman cotton di sini ya, itu berhasil memproduksi dengan hasil yang bagus seperti itu ya. Oleh karena itu maka dia mengujinya dengan beberapa blok ya, pada blok lahan pertanian. Kita tahu kan pada lahan pertanian kan sifatnya tidak homogen ya. Pasti ada saja dia keragaman dari kadar air tanahnya, kemudian juga mungkin kemiringan lahannya, atau mungkin juga tingkat kesuburan tanahnya, ya mungkin tidak bisa 100% seragam. Pasti dia heterogen. Nah, karena dia heterogen, maka kita bisa menggunakan rancangan acak kelompok ya. Bukan menggunakan rancangan acak lengkap yang sifatnya unitnya harus semuanya homogen. Nah, tapi kalau rak dia harusnya kondisi lapangannya itu dalam kondisi yang heterogen ya. Seperti tadi keragaman kadar air tanahnya dia bervariasi, kemudian kemiringan lahannya bisa jadi, kemudian juga tingkat kesuburan tanah dan juga mungkin sifat tekstur tanah yang berbeda-beda. Nah, jadi
Karena dia heterogen, maka kita menggunakan sistem pengelompokan. Nah, di sini dia mencoba mengkelompokkannya pada beberapa plot atau pada kelompok atau blok lahan. Di sini dibuat 4 blok ya, 4 blok lahan untuk pengujian produk herbisida ini. Nah, oleh karena itu maka pengujian pada 4 blok yang akan dilakukan ini itu dilakukan dengan beberapa perlakuan ya pada masing-masing bloknya ya. Yaitu perlakuannya karena dia menunjukkan produk herbisida, maka perlakuannya adalah dosis herbisida yang diaplikasikan pada lahan-lahan atau pada blok-blok tersebut ya. Oleh karena itu maka dia pecahlah blok-blok tadi menjadi dengan ukuran yang sama ya untuk setiap perlakuan yang dilakukan. Jadi di sini dia lakukan ada 6 perlakuan ya. Ada 6 perlakuan atau 6 treatment ya. Jadi ada 4 blok atau 4 kelompok dan 6 treatment ya. Apa saja 6 treatmentnya, 6 perlakuannya? Yang pertama dosisnya adalah 5 unit herbisida ya. Kemudian ada 10 unit, 15 unit, 20 unit, 25 unit dan 30 unit ya. Ini tidak disebutkan satuannya karena dia rahasia perusahaan ya. Jadi dia masih membuat uji coba ya. Uji cobanya nanti kalau sudah dapat yang clear-nya baru disebutkan unitnya. Berapa mili kah, berapa ini tergantung berapa mili per liter air misalkan dan seterusnya. Jadi dia melakukan dalam 6 unit perlakuan, 6 perlakuan, 6 taraf perlakuan. Yaitu adalah 5, 10, 15, 20, 25 dan 30 ya. Nah, di sini kita akan mencoba ya membuat apa namanya perlakuan-perlakuan ini dan juga blok ini untuk melakukan pengacakan, ya kan? Karena kita perlu mengacak nih sebelum kita mulai penelitian, kita acak dulu nih, ya. Kita acak dulu 4 blok, ya. Dari masing-masing blok ini ada 6 perlakuan. Yang setiap perlakuan itu harus kita lakukan acak, ya, seperti itu. Oke, pertanyaan Bapak, pengacakan pada apa namanya? Pengacakan pada rancangan acak kelompok itu dilakukan di mana pengacakannya? Pengacakan dilakukan di mana? Seluruh unit percobaan kah? Pada setiap kelompok kah? Atau bagaimana? Ada yang bisa bantu jawab? Untuk pengacakannya bagaimana? Untuk rancangan acak kelompok pada kuliah kemarin, Bapak jelaskan. Pengacakan di mana dilakukan? Seluruh unit percobaan kah? Atau pada kelompok, pada masing-masing kelompok? Per kelompok, Pak. Pada masing-masing kelompok ya, Jaka ya. Baik, terima kasih Jaka atas apa namanya pendapatnya. Ya, jadi untuk pengelompokan pada rancangan acak kelompok itu dilakukan pada masing-masing kelompok, bukan pada seluruh unit percobaan, tapi hanya pada masing-masing kelompok. Oke. Sekarang kita punya berapa tadi? 4 blok dan 6 perlakuan. Ini di sini Bapak sebutkan 6 perlakuan itu adalah kasih simbol ya. Jadi biasakan kita buat simbol atau sebuah huruf atau angka, silakan apa saja yang mencirikan sebagai perlakuan. Jadi Anda buatkan simbol ataupun berupa huruf atau ke angka atau kombinasinya sebagai penggambaran itu perlakuan 1, perlakuan 2 dan seterusnya. Nah, di sini Bapak buat ada D1, D2, D3, D4, D5, D6. Berarti ada 6 perlakuan, yaitu perlakuan dosis. Maka Bapak buat D, D1 sampai D6. Pada blok 2 ternyata dia sudah beracak lagi. D3, D4, D1, D2, D5, D6. Pada blok 3 ada D5, D6, D3, D4, D1, D2. Blok 4, D5, D3, D6, D1, D4, dan D2. Itu semua sudah teracak di sini. Sudah teracak dan sudah diletakkan pada masing-masing denah yang sudah dibuatkan. Ini adalah denah rencana penelitian yang akan dilaksanakan. Jadi sudah dibuat denah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita membuat denah ini, ya kan? Bagaimana kita mengacaknya? Nah, seperti itu, ya. Perlu diingat adalah tahapannya kemarin sudah jelaskan, tentukan perlakuannya. Kita sudah tentukan perlakuannya, ada D1 sampai D6 ya, ada perlakuan dosis 1 sampai dosis 6 ya. Kemudian tentukan jumlah ulangannya. Oke, Bapak tanya, untuk yang kasus ini, kasus yang uji coba herbisida ini sudah memenuhi syarat belum untuk standar pengulangannya? Pada poin 2, kira-kira sudah memenuhi syarat belum? Ayo. Pada poin 2 kira-kira sudah memenuhi syarat belum? Sudah, Pak. Sudah. Berapa totalnya, Salsa?
Berapa hasilnya? Dia lebih besar dari 15 nggak kira-kira? Iya, Pak, 20. 20 ya. Karena di situ perlakuannya 6 kurang 1, 5. Kemudian bloknya ada 4 atau sebagai pengulangan dia blok di situ ya. Itu 4, berarti 3. 4 kurang 1, 3. 3 kali 5, 15. Artinya sama ya. Lebih besar atau sama dengan 15. Artinya kita sudah memenuhi syarat ideal untuk melakukan rancangan acak kelompoknya. Ataupun rancangannya pun sama. RAL juga sama menggunakan ini, seperti itu. Kemudian kita akan melakukan pengacakan pada masing-masing blok. Seperti apa? Nanti ini kebetulan yang ini sudah dilakukan pengacakan ya. Pada contoh ini sudah dilakukan pengacakan. Kita akan mencoba secara bertahap melakukan pengacakannya ya. Nah, nanti biasanya pada setiap blok, pada masing-masing blok jangan sampai ada yang sama, harus berbeda semua. D1, D2, D3, D4, D5, D6. Jangan sampai ada D4 dua kali, itu artinya salah. Jadi jangan sampai pada satu blok itu ada yang berulang. Itu nggak boleh. Jadi hanya satu kali saja. D1, D2, D3, D4, D5, D6 itu satu-satu. Jangan sampai ada yang D1, D2, D2, D3, D4, D5. Maka ada yang berulang itu nggak boleh. Bagaimana kalau berulangnya samanya masih pada antar blok? Di sini ada contoh antara blok 1 dan blok 2, D5 itu berdekatan sama. Ini boleh, tidak masalah. Seperti ini boleh. D5, D5 bareng nih, berhimpitan pada blok 2 dan blok 1. Atau D6 dan D6 sama pada blok 1 dan blok 2. Kemudian ada blok 3 dengan blok 4, ada D2 berhimpitan sama. Itu boleh. Ya. Tapi kalau tidak ada sama sekali yang sama seperti ini, itu namanya split plot nanti jatuhnya. Ya. Jadi kalau pada kelompok Anda menjumpai bersamaan seperti ini, bahkan ada yang sampai 3 blok itu sama, itu boleh-boleh saja. Ya. Itu diperbolehkan. Kalau dia ada yang sama gitu, D3, D3, D3 semua gitu misalkan. Itu dibolehkan. Malah harus seperti itu, harus ada malah. Malah harus ada, wajib ada gitu. Wajib ada pada rancangan kelompok. Karena kalau tidak ada sama sekali, satu pun tidak ada yang sama seperti ini pada antar bloknya, itu namanya split plot nanti jatuhnya. Split plot. Nanti pembahasan lebih lanjut ya, seperti itu. Oke. Bagaimana dapat seperti ini? Kita mulai dari yang sheet pertama, pengacakan dan RAK. Oke, kita buka pengacakan dan RAK. Oke, sudah dibuka? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Kemudian pada nomor urut, ini ada nomor urut yang bilang acak. Pada nomor urut dituliskan 6 perlakuan tadi, 1 sampai 6. 1 sampai 6. Dan untuk masing-masing blok dibuat warna yang berbeda untuk memastikan itu berbeda blok ya. Di sini Bapak kasih warna blok 1 warna kuning, blok 2 warna hijau, blok 3 warna merah dan blok 4 warna biru. Karena kita punya 4 blok ya, ada 4 lahan ya. Kemudian 6 perlakuan. Nah, kemudian kita lakukan pengacakan. Kalau kemarin kita mencoba pengacakan menggunakan fungsi random ya, kemarin ya kita menggunakan fungsi random yang pada RAL kemarin. Sekarang kita gunakan fungsi random yang lain ya. Bapak menggunakan random between. Ada random between di sini, ada random between. Oke. Bapak gunakan random between. Nah, kalau kita menggunakan random between itu punya nilai batasan atas dan bawah, bottom dan topnya. Berapa nilainya? Anda tetapkan. Gunakan nilai yang tinggi. Misalkan di sini ada 4 blok ya, Bapak gunakan dari nilai paling bawahnya 100, batas atasnya 400. Bapak gunakan ya. 100 sampai 400. Jadi ada nilai yang besar ya pada random between dari batas bawah dan batas atas. Silakan atur saja berapapun angka yang Anda gunakan ya. Gunakan nilai yang besar ya. 100 sampai 400 atau 500 sampai 800 silakan saja. Boleh-boleh saja. Bapak gunakan random between, bottomnya 100 sampai atasnya 400. Enter. Dapat 106. Oke. Nah, bilangan acak ini seperti biasa kita kopikan, tarik ya sampai ke bawah. Sampai keseluruhan unit percobaan. Oke. Kita sudah dapat nih nilainya. Anak ini. Oke, sudah? Sudah ya? Yang random between sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah, kemudian Pak, ya. Pak, tadi tuh yang between terus 100 koma ya, Pak? Ya, tergantung komputernya. Komputernya ada yang pakai titik koma, ada yang pakai koma ya. Kalau Bapak di koma di sini, pakai koma karena dia akan muncul otomatis itu koma. Ya.
Tergantung komputernya. Kalau di situ titik koma pakai titik koma, kalau pakai koma tulis koma ya. Udah, Pak. Oke. Sudah, kalau sudah seperti biasa kayak kemarin, kita kopikan ya. Kita kopikan seperti biasa, ini copy semua ya. Copy semua. Yang ini saya kopikan supaya kita tahu tahapannya. Ini tahapan pertama, Bapak kopikan semua. Nah, untuk yang bilang acak, ini kopikan hanya value ya. Hanya value saja, bukan semuanya. Jadi copy, tapi copy. Kemudian di sini value-nya saja, nilainya saja. Karena dia selalu berubah. Paste spesial hanya value saja. Oke, Bapak sudah kopikan. Nah, dia berubah lagi tuh. Cepat kan berubahnya, maka kita copy value saja nih, copy value. Ya. Oke, sudah? Sudah ya? Bentar, Pak, Pak. ulang Pak yang pas. Ulang, Pak. Pasta ya? Iya, Pak. Oke. Kecepatan, Pak. Oke, Pak Pulang. Jadi untuk yang copy pada kolom berikutnya, nomor urut bilang acak yang kedua, ini kita copy semuanya ya. Sudah copy nih. Kita copy ya. Kemudian kita pastekan di sini. Klik kanan, paste spesial. Paste spesial, pilih value. Oke? Oke. Sudah? Udah, Pak. Oke. Udah, Pak. Oke, kalau sudah, berikutnya apa? Berikutnya kita melakukan penamaan perlakuan, ya kan? Perlakuannya. Tadi yang kuning perlakuan berapa tadi? Yang kuning kan di blok ya. Blok. Tapi perlakuannya adalah D1, D2, D3, D4, D5, D6 kan? Ada 6 perlakuan kan? Artinya di sini D1, D2, D3, D4, D5, D6. Jadi kita menamakan dengan simbol setiap perlakuannya. Kita copy saja ini, copy pada masing-masing bloknya. Paste. Kita pastekan lagi. Pastekan lagi. Oke, seperti itu. Jadi kalian tuliskan pada kolom perlakuan dengan nama atau simbol atau huruf atau angka sesuai dengan perlakuannya. Di sini ada 6 perlakuan dosis herbisida yaitu D1 sampai dengan D6. D1, D2, D3, D4, D6. Kita kopikan saja untuk setiap bloknya. Blok yang pertama, blok kedua, blok ketiga, atau blok yang keempat. Kuning, hijau, merah, dan biru. Oke. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Oke, kalau sudah, langkah berikutnya apa? Ini kita copy dulu ya. Kita copy semua saja nih, copy semua. Kita langkah ke berikutnya. Copy semua ke sini, pindah ke sini ya. Copy semua situ, pas aja langsung ya. Kopikan. Kemudian setelah kita kopikan ya, seperti biasa kita akan melakukan pengacakan. Oke. Pengacakannya di mana? Ayo. Semua unit ataukah per kelompok? Kelompok. Oke. Karena pengacakannya per kelompok, maka kita acaknya satu persatu pada masing-masing kelompok. Yang warna kuning, kelompok 1, kita sorot semua ini. Oke. Sorot yang warna kuning. Kemudian kita pilih pada data ya. Pada kolom data ini yang sorot nih ya, atau langsung AZ boleh, silakan saja. Atau sort dulu ya. Sort. Nah, di sini pada kolom sort ya. Pada Windows sortnya akan muncul ya. Nah, ini pilih sort by apa? Sort by bilangan acaknya. Bukan perlakuannya, tapi bilangan acaknya kita sorotnya. Bilangan acak, misalkan Bapak gunakan dari kecil ke besar. Small to largest, Bapak gunakan ini. Oke, sudah teracak ya. Sudah teracak untuk yang blok 1. Oke. Bisa diikuti? Bisa, Pak. Oke. Anda lakukan yang sama pada blok kedua, yang warna hijau. Sama ulangi lagi ya. Anda sort, kemudian pilih yang bilang apa? Ini
Ini bukan yang ini berarti nggak kelihatan ya. Ini adalah sortnya adalah yang angka ya. Ini angka 155 kan ya. Ini kita sort. Ini adalah yang 155 ya, angka ya, berupa angka ya. Oke, sudah dikecil ke besar. Kita ulangi lagi, berarti yang ini, yang blok ketiga, yang warna merah, kita sort lagi. Ini yang angka ya, bilangan acak, small integers. Kemudian ulangi lagi yang blok keempat, sort. Untuk yang bilangan acaknya, angka, ya, small integers. Oke, sudah selesai kita ngacak semuanya. Dapat diperoleh bilangan acak, ya. Ini kita berikan warna sesuai dengan bloknya. Oke, kuning. Ini juga yang warna hijau, ya. Warna hijau. Ini warna merah. Oke. Ini warna biru. Inilah hasil pengacakan yang telah kita lakukan. Oke. Sudah? Semuanya bisa diikuti dengan baik? Maaf Pak, Ya, Pak. minta ulang untuk pengacakan tadi yang awal Pak. Yang awal. Ketinggalan soalnya. Oke. Jadi untuk pengacakan ya, Bapak ulangi ya. Ini Bapak ambil yang contoh sini ya, ambil contoh 2 aja ya, Bapak ambil contoh 2 kasus ya. Ini copy. Bapak contoh saja nih ya. Contohkan. Sorry. Karena dia ada. Oke. Ini untuk yang ini Bapak contohkan. Oke. Bapak akan mengacak untuk kelompok yang blok 1. Ya, blok 1 yang warna kuning. Jadi kita blok semua ini ya, blok. Oke, sudah di blok. Kemudian kita klik data, pada tab data, pilih sort. Ya, pilih sort. Kemudian pada kolom kita disorting berdasarkan bilangan acaknya. Ya, bilangan acaknya itu yang 207, 324, klik. Boleh dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar boleh, silakan. Misalkan Bapak ganti pakai yang besar ke kecil, largest to smallest misalkan. Oke, selesai. Jadi sudah kita acak dari besar ke kecil. Ini harusnya ini kan ngikut ya. Ini kan ada bilangan acaknya nih. Sort. Acak. Oke. Yang kedua berarti harusnya ada ini ya, kolom ini. Dan juga ini. Di shift ya. Di sort. Nah, nggak bisa. Anda bisa gunakan lebih praktis ya, langsung aja gunakan ini ya. Jadi Anda bisa gunakan langsung blok ini, gunakan yang AZ berarti dari kecil ke besar. Kalau ZA besar kecil, lebih praktis, lebih cepat. Oke. Seperti itu ya. Itu lebih praktis Anda menggunakan itu ya. Lebih cepat ya. Nah, ini adalah hasil pengacakannya. Tadi gimana, sudah bisa diikuti tadi? Dwi, apa siapa tadi yang nanya? Iya Pak, sudah Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ini Bapak Apis ya. Bapak Apis saja yang ini biar tidak kebanyakan. Nah, kalau sudah, inilah hasil pengacakan yang sudah kita dapatkan pada masing-masing blok. Kenapa Bapak buat dikopikan nih, biar terekam historinya dari awal sampai jadi pengacakan. Karena kalau kita tidak pengacakan secara benar, itu biasanya nanti itu ditanyakan apakah pada saat sidang skripsi Anda, mana pengacakan yang kamu lakukan, coba tunjukkan.
Nah, Anda punya filenya nih, tunjukkan nih filenya Pak, pengacakannya seperti ini. Nah, gitu. Maksudnya apa namanya? Benar-benar ditampilkan. Prosesnya ada gitu yang kalian sudah kerjakan. Itu maksud Bapak seperti itu, ya. Nah, dari sinilah apa namanya? Yang setelah Anda peroleh ya, Anda bisa lakukan apa namanya? Proses berikutnya, ya. Oke. Kalau sudah tinggal copy saja ini. Ini copy semua ya. Kopikan, pindahkan ke denah percobaan tadi. Nah, pindah sini ya, pindah semua. Paste. Ya. Copy lagi semuanya nih. Copy, pindahkan ke denah percobaan tadi yang sudah kita siapkan. Tata letaknya ya. Tata letaknya sudah kita siapkan dalam masing-masing blok yang sudah kita buatkan di awal. Kita kopikan semua. Dan terakhir yang blok 4. Oke. Sudah. Ini adalah hasil yang kita peroleh dari hasil pengacakan yang telah kita lakukan. Ya. Satu blok, satu kelompok tidak boleh ada yang sama. Ini semua sudah berbeda. D4, 1, 6, 3, 5, 2. Oke, cocok. 5, 6, 2, 4, 3, 1. Oke, tidak ada yang sama. 1, 5, 6, 3, 4, 2. Oke, sama. Oke, berarti sudah benar ya. Nah, kalau di antara blok ada yang sama enggak? Oh, ketemu nih. Blok 2, blok 3 sama untuk nah, ini sama. Berarti pas, berarti apa sesuai untuk perlakuan antar kelompok. Antar kelompok itu begini, pasti ada yang sama kemungkinan besar. Ini sama semua nih. 2, 3, 4 itu sama. D1, D1, D1. Kemudian lagi ini pada mana lagi nih? Nah, ini D4 pada blok 3 dan blok 4 kita jumpai sama. Oke. Pada pengacakan Anda ada yang sama nggak antar blok? Ada yang sama nggak? Ada, Pak. Ada. Ada, Pak. Kalau ada yang sama berarti sudah betul. Berarti sudah pas itu. Sesuai dengan acak-acak kelompok itu begitu. Pasti akan dijumpai yang sama. Kalau acak-acak kelompok itu pasti dijumpai ada yang sama. Apakah itu satu minimal? Ya, minimal satu yang sama. Itu wajib ada. Ya. Kalau nggak ada, itu namanya split plot nanti jatuhnya. Ya. Oke, sampai sini untuk pengacakan bisa diikuti dengan baik. Ada yang tanyakan dulu? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Bisa, Pak. Pak. Berarti nanti kalau kalian penelitian, itu Anda tunjukkan itu. Tunjukkan denah pengacakannya, tata letak penelitian Anda sebelum Anda melakukan penelitian. Jadi Anda sudah melakukan analisis, perlakuannya apa saja, berapa kelompok atau berapa ulangan yang akan dilakukan, sudah memenuhi standar atau belum, kriteria pengulangannya sudah memenuhi standar atau belum, kemudian melakukan pengacakan, kemudian Anda buat bagan percobaannya atau denah di lapangan nanti. Jadi tinggal Anda buat nih di lapangan nih atau di greenhouse kah atau di apa namanya di lapangan kah, Anda tinggal buat blok nih penempatan blok 1 ini D4, D1 atau pot D4, pot D1, D6, D3 sampai D2. Kemudian pada blok 2 seperti ini. Jadi sudah dibuat denahnya seperti itu. Apa mau ke arah utara selatan, timur barat silakan saja. Yang penting urutannya sudah dibuat seperti ini pengacakannya, ya. Jadi ketika akan Anda ditanya pada saat sidang skripsi, bagaimana kamu buat desain eksperimennya, pengacakannya bagaimana? Nah, Anda tunjukkan filenya ini, tinggal tunjukkan aja filenya. Tahap-tahapannya sudah Anda lakukan, itu seperti itu. Oke. Kalau sudah, kita sudah lakukan pengacakan, pembuatan denah percobaan kita, maka langkah berikutnya adalah Anda melakukan penelitian. Udah jalan penelitian. Anda laksanakan penelitian, ambil data, kemudian dibuat tabulasinya. Dibuat tabulasi data hasil pengamatan.